Selanjutnya adalah pendugaan parameter populasi tapi sampelnya kecil. Jadi dibedakan dua kalau di sini ya, sampel besar dan sampel kecil. Kalau sampel besar dianggap besar tuh yang sampelnya lebih dari 30, itu sampel besar. Nah, berarti sampel kecil itu adalah sampel yang kurang dari 30. Nah, kalau sampel besar itu bisa kita gunakan distribusi Z. Kita bisa pakai Z selama ini, Z alfa per 2. Itu karena kita anggap normal. Jadi kalau data semakin banyak kan data semakin normal. Nah, karena ini datanya sedikit, kita sudah tidak bisa pakai distribusi Z karena dia cenderung data ini tidak normal. Oleh karena itu, karena sampel kecilnya ini kurang dari 30, kita pakainya nanti tabel T, atau ini kita pakainya distribusi T. Ya, jadi ada distribusi yang baru di sini yang akan kita pakai. Nah, di sini kita akan bahas dua aja, yaitu pendugaan parameter untuk rata-rata, untuk satu rata-rata, nama pendugaan parameter untuk beda dua rata-rata. Rumus yang pertama adalah pendugaan parameter mu dengan sampel kecil. Nah, rumus untuk pendugaan parameternya itu adalah probabilitas. Di sini X barnya ya, sama kayak tadi. Cuma di sini bedanya di sini T. Kalau sebelumnya kan Z alfa per 2. Kalau ini T. Jadi nanti kita akan belajar cara mencari nilai di tabel T. Nah, di sini T-nya posisinya harus alfa per 2. Nah, di sini ada namanya derajat kebebasan. Jadi ada istilah baru. Itu mirip kayak sigma tapi bukan sigma. Dia lebih ke V. Ya, ini kayak V, cuman V-nya itu kayak V aksara. Oke, ini namanya derajat kebebasan. Ya. Jadi kalau saya suka nyebutnya itu derajat kebebasan. Oke. Kemudian dikali sama kayak tadi, dikali sama sigma. Ya, sigma X bar. Kemudian di sini mu karena kita satu rata-rata, ya. Kemudian di sini X bar lagi plus. Jadi mirip kayak tadi, cuma di sini bedanya kita menggunakan T. Alfa per 2, di sini si derajat kebebasannya lagi. Kemudian dikali sama sigmanya, sigma X barnya. Kemudian di sini 1 min alfa. Ini adalah derajat kepercayaannya. Nah, ini jadi yang akan kita gunakan. Ini saya tutup kurung dulu. Ini adalah yang selang sebelah kirinya, ini selang yang sebelah kanan, itu yang nanti akan kita cari. Nah, untuk sigma derajat kebebasannya, kalau untuk sampel pendugaan satu parameter itu rumusnya derajat kebebasannya itu n-1. Ya, ini nanti kita gunakan. Oke. Nah, terus untuk si sigmanya itu kita bagi 2 sama kayak tadi. Sigma X bar itu satunya S per akar N. Ini kalau populasinya tak terbatas. Oke, kalau dia terbatas, ini pakainya S per akar N. Perlu kita pengali faktornya. Itu N min N kecil per N besar min 1. Ini kalau populasinya terbatas. Ya, ini sebenarnya nggak beda jauh caranya, cuman karena di sini sampelnya kecil, jadi bedanya di T-nya aja. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Suatu sampel sebanyak 15 mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa di suatu universitas. Dari 15 mahasiswa itu dikasih tes, ada bahasa Inggris, diperoleh rata-rata 75 dengan simpangan baku 8. Buatlah interval kepercayaan 95%. Oke. Ada sampel acak sebanyak 15 mahasiswa. Sampel ya berarti N. Diketahui sampelnya itu 15. Kurang dari 30 kan, berarti kita harus pakai T nanti. Nggak bisa pakai Z karena dia kurang dari 30. Dari 15 ini itu didapatkan rata-ratanya, berarti X barnya itu 75. Terus simpangan bakunya itu 8. Tapi ini tidak diberitahu populasinya berapa. Buat interval kepercayaannya, 1 min alfanya itu adalah 95%. Oke. Sebelumnya kita cari dulu T-nya. Kita kan mau butuh T alfa per 2 gini ya. T alfa per 2, si V atau si derajat kebebasan. Kita harus cari masing-masing dulu. Nah, ini kan percayanya itu kan 1 min alfa sama dengan 95%. Ya enggak? Kalau 1 min alfa 95%, itu berarti alfanya itu sama dengan 5%. Ya. Jadi atau gampangnya gini. Jadi si ini
95% kan 0,95 ya. 0,95. Berarti kalau kita mau nyari alfa kan pindah ruas kan, seperti biasa pindah ruas dapat alfa kan. Nih, uraiannya ya seperti ini ya, kan 1 min alfa sama dengan 0,95. Nah, kita mau cari alfa ya, pindah ruas. Itu berarti 1 dikurangi 0,95 ya. Berarti alfanya itu adalah 0,05. Nah, 0,05 ini itu adalah 5%. Ya. Ini 5%-nya. Jadi kalau misalkan alfanya 1 min alfanya 96%, berarti alfanya 4%. Kalau misalkan ininya 99%, 1 min alfanya itu 99%, berarti alfanya 1%. Begitu seterusnya. Nah, sedangkan kita udah dapat nih alfanya 5%, sedangkan ini yang diminta alfa per 2. Ya kan? Berarti kita cari dulu alfa per 2-nya. Alfa per 2 itu berarti 5% dibagi 2. Berarti 2,5% atau 0,025. Oke. Dah, terus kita ke si derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu tadi rumusnya N-1. N itu adalah banyaknya sampel. Berarti derajat kebebasan kan N-1. Banyaknya sampel 15 dikurang 1 berarti 14. Berarti distribusi T yang kita cari adalah T buka kurung 0,025 sama 14. Ini yang kita cari ke tabelnya. Sekarang sekalian aja kita cari di tabel. Ini adalah tabel T yang ada di buku. Cuman kalian bisa download tabel T yang lain. Cuman jangan terkecoh ya. Kalau di tabel T yang lain itu ada dua jenis. Ada alfa sama ada alfa per 2. Nah, itu penggunaannya dilihat mana yang untuk alfa, mana yang untuk alfa per 2. Besok nanti saya tampilin tabelnya. Kita akan belajar kalau misalkan ada 2 biar kalian nggak ketukar. Nah, ini kebetulan di sini peruntukannya itu untuk alfa per 2 ya, karena di sini lihat yang diarsir itu kanan sama kiri, berarti ini alfanya dibagi 2 ya. Nah, tadi kan kita lihat di sini T-nya itu adalah alfa per 2-nya 0,025 sama 14 ya, si V-nya atau derajat kebebasannya. Kita lihat di sini V-nya 14, kita garis ke sini yang 0,025. Itu di sini. Ya, 0,025 sama yang 14. Itu dapatnya 2,145. Berarti T yang kita dapat di sini adalah 2,145. Ya, jadi memang kita harus cari dulu derajat kebebasannya berapa dan alfa per 2-nya itu di mana, di berapa. Setelah itu, setelah kita dapat si T, baru kita bisa masuk ke rumus yang sigmanya dulu, karena kita butuh sigma ya, sigma X bar. Ini kan populasinya tidak diketahui, berarti kita pakai rumus S per akar N. Berarti S-nya tadi adalah simpangan bakunya 8 per akar N, N-nya 15. Hasilnya 2,07. Oke, beres ya. T udah dapat, sigma udah dapat, kita bisa masuk selang kiri sama selang kanannya. Selang kiri dulu. X bar min T alfa per 2, V atau derajat kebebasan kali sigma X. Berarti X barnya tadi rata-ratanya 75 dikurang T-nya. T-nya itu adalah 2,145 dikali sama sigmanya 2,07. Ingat ya, kalau pakai kalkulator ini dikali dulu baru dikurang. Jangan langsung kalkulatornya gini. Kalkulatornya dia suka nggak nge-save, suka mengurangkan dulu baru dikalikan. Kan beda maknanya. Jadi harus dikalikan dulu baru hasilnya dikurangkan. Hasilnya di sini 70,6. Oke, ini adalah si selang kiri. Selang kanan berarti tandanya tambah. X bar tambah T alfa per 2 V atau derajat kebebasan dikali sigma X, berarti 75 ditambah 2,145 dikali 2,07, dapatnya nanti 79,4. Ini adalah si selang yang kanan. Nah, baru kita bisa menulis hasil pendugaannya. Berarti probabilitas di sininya adalah selang kirinya 70,6 kurang dari mu kurang dari 79,4. Di sininya tadi berapa kepercayaannya? 95%. Oke. Artinya apa? Artinya kita percaya nih 95% bahwa rata-rata nilai populasi
mahasiswa, nilai bahasa Inggris populasi mahasiswa itu adalah antara 70,6 sampai 79,4. Ya, jadi untuk si rata-rata populasinya itu kira-kira itu antara 70,6 sampai 79,4 dengan ini adalah kepercayaan kita, derajat kepercayaan kita adalah 95%. Kita ke pendugaan parameter beda dua rata-rata untuk sampel kecil. Nah, nanti di sini ada kasus yang berbedanya, tapi itu bukan di populasi atau di populasi diketahui atau tidak diketahui ya. Jadi ada hal yang berbeda di sini. Tapi untuk rumus pendugaannya sama. Oke. Jadi untuk rumus pendugaannya, intervalnya itu adalah P X bar 1 min X bar 2 ya, karena ini beda dua rata-rata. Sama ya, kita pakai T karena sampelnya kecil. T alfa per 2 sama derajat kebebasan V dikali sama sigma X bar 1 min X bar 2 kurang dari mu 1 min mu 2 karena ini beda dua rata-rata. Kemudian ini X bar 1 min X bar 2 tutup tambah T alfa per 2 sama derajat kebebasan dikali sigmanya X bar 1 min X bar 2 sama, tutup kurung dulu, sama dengan 1 min alfa derajat kepercayaan. Nah, ini dibagi dua hal untuk rumusnya. Saya bagi dua di sini. Jadi ini bukan masalah populasinya diketahui atau tidak diketahui. Ini masalahnya adalah variansinya. Variansinya sama atau tidak sama, ya. Kasus yang pertama itu untuk yang variansinya sama. Variansi populasi ya. Nah, kalau untuk variansi populasinya sama, maka rumus sigma X bar 1 min X bar 2-nya itu rumusnya adalah SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya, ini rumusnya. Di mana SP ini adalah simpangan baku gabungan yang rumusnya ada rumus lagi nih SP-nya. Akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali simpangan yang kedua kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Nih ya, jadi kita cari SP-nya dulu baru bisa kita cari sigmanya. Jadi ini emang lebih ribet. Nah, untuk derajat kebebasannya itu rumusnya N1 tambah N2 min 2. Oke, ini untuk variansi populasinya sama. Sekarang kita ke variansi populasi yang berbeda. Variansi populasinya berbeda. Jadi nanti di soal akan disebutkan, diasumsikan variansinya sama atau variansinya berbeda. Jadi penggunaan rumusnya nanti beda. Nah, untuk si sigmanya, X bar 1 min X bar 2-nya, itu rumusnya S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Ini. Nah, jadi dia nggak perlu SP. Kalau yang ini variansi populasi berbeda, dia tidak perlu SP seperti yang populasi sama. Tapi di sini derajat kebebasannya agak beda rumusnya. Itu adalah panjang, lumayan nih. S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratin per. Nah, S1 kuadrat per N1 kuadrat N1 min 1 tambah S2 kuadrat per N2 tutup kurung kuadrat per N2 min 1. Nah, ini. Ya, kalau variansi populasi berbeda, rumus derajat kebebasannya ini. Jadi, ini S1-nya dikuadratin, jadi simpangan baku yang pertama dikuadratin dibagi sama sampel 1. Kemudian, simpangan baku yang kedua dikuadratin dibagi sama jumlah sampel yang kedua. Dijumlahkan baru dikuadratkan. Dibagi. Nah, kita cari yang bawahnya dulu. Simpangan baku dikuadratkan, kemudian dibagi sampel, kemudian dikuadratkan lagi, dibagi sama jumlah sampel dikurang 1. Nah, ini juga sama.
simpangan baku yang kedua dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah sampel, hasilnya dikuadratkan, baru dibagi sama jumlah sampel yang telah dikurangkan 1. Nanti hasil atas dibagi dengan hasil bawah. Itu ya beda rumusnya ya. Jadi yang dilihat kalau untuk beda dua rata-rata sampel kecil itu adalah di variansinya, variansi populasinya sama atau berbeda. Oke, saya bacakan contoh soal. Seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus. Nah, dibuatlah 2 kelas, kelas A dan kelas B. Kelas A itu ada 12 mahasiswa, kelas B itu ada 10 mahasiswa. Itu berarti kan kurang dari 30, berarti itu sampel kecil ya. Kemudian setelah dibedakan kelas, kemudian diadakan tes akhir. Nah, ternyata mahasiswa kelas A rata-ratanya 85, simpangan bakunya 4. Mahasiswa kelas B rata-ratanya 81, simpangan bakunya 5. Buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa yang 2 kelompok tadi ya. Itu diasumsikan, nah ini ada ini kata-kata diasumsikannya, diasumsikan 2 populasi distribusinya mendekati normal dan variansinya sama. Nah, ini disebutkan variansinya sama. Berarti kita pakai rumus yang variansinya sama tadi. Oke, kita tulis dulu, kita singkat dulu apa yang diketahui. Diketahui pertama kelas A dan kelas B, berarti kelas A itu 12 mahasiswa, berarti N1 ya. N1-nya itu 12 mahasiswa. Kemudian dengan rata-ratanya berarti X bar 1-nya 85. Dan S1-nya, simpangan bakunya itu adalah 4. Oke, kelas B. Kelas B ini sampelnya ada 10, rata-ratanya 81 dan simpangan bakunya itu 5. Nah, terus di sini dia minta derajat kepercayaannya itu 80%. Oke. Di sini perlu kita tuliskan variansi sama. Variansi diasumsikan itu adalah sama, variansi populasi ya. Nah, step pertama kita tetap butuh si T. Kita cari T-nya dulu, kita cicil T-nya. Tapi derajat kebebasannya sesuaikan ya. Oke, kita pertama mencari T alfa per 2 si V. Nah, alfa per 2-nya, lihat ini kan 1 min alfanya 80%, berarti alfanya itu adalah 20%. Alfanya 20% berarti alfa per 2-nya itu adalah 10% atau 0,10 atau 0,1 ya. Berarti di sini kita ketemu. Terus untuk si derajat kebebasannya ini, si V-nya ini rumusnya untuk populasi variansinya sama, itu V-nya N1 plus N2 min 2. Oke, berarti ini V-nya N1 plus N2 min 2. N1-nya tadi 12 ditambah N2-nya 10 dikurang 2. Berarti ini jadinya 20. Berarti di sini kita carinya, nih ya, kita carinya itu adalah distribusi T-nya, tabel T-nya itu adalah 0,1 sama 20. Nanti kalian bisa lihat di belakang. Itu hasilnya adalah 1,325 ya. Derajat kebebasannya 20, terus alfa per 2 nya 0,1 itu 1,325. Nah, setelah itu kita kan mau cari sigma nih. Karena dia variansi populasi sama, di sigma kita butuh SP, berarti kita harus cari SP-nya dulu. Berarti kan step kedua kita cari SP, rumusnya akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Oke, saya peringatkan. Jadi kalau di soalnya itu yang diketahui simpangan baku, itu kan lambangnya simpangan baku S. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan terus kemudian dikuadratkan. Tapi kalau di soalnya itu yang diketahui variansi, kan kadang ada soal yang tidak memberikan simpangan bakunya ya, kadang variansi ya. Kalau variansi itu kan lambangnya S kuadrat. Jadi misalkan, saya ambil di pojok sini ya, contoh nih, contoh lain ya.
contoh kasus lain, ini misalkan kayak gini, cuman diketahuinya variansinya adalah 4 misalkan. Nah, berarti ketika kamu masukkan ke rumus itu nggak perlu dikuadratkan lagi. Kenapa? Karena variansi itu kan lambangnya S kuadrat. Berarti ini S kuadratnya sudah hasilnya 4. Berarti kamu tinggal masukin 4-nya ke sini. Nggak perlu dikuadratkan lagi. Jadi ketika kamu masukin, nanti di sini misalkan N1-nya tadi 12 ya. 12 min 1 dikali S1 kuadrat kan, itu masukin 4. Plus bla bla bla. Nah, bedanya sama yang ini, kalau yang ini yang diketahui simpangan baku. Ya, lihat ini kan yang diketahui variansi, langsung S kuadrat. Nah, ini yang diketahui tadi simpangan baku. Artinya, ketika masuk ke sini, ini kan kalau simpangan baku masih dalam S. Nah, kalau dimasukkan ke sini berarti harus dikuadratkan. Berarti ini nanti jadinya 12 min 1 ya. Ini sampel yang pertama 12 dikurang 1 dikali S1 kuadrat, simpangan baku dikuadratkan. Berarti ini 4-nya harus kuadrat. Ya, bedakan tergantung soalnya. Kalau soalnya variansi berarti nggak perlu dikuadratkan lagi karena variansi kan rumusnya emang sudah S kuadrat. Tapi kalau bentuknya diketahuinya simpangan baku berarti harus dikuadratkan. Ditambah N2-nya 10 min 1 dikali S2-nya 5 kuadrat. Dibagi N1 plus N2 berarti 12 tambah 10 dikurang 2. Oke. Ini berarti 10 dikali 16 ditambah 9 dikali 25 dibagi 20. Kali tambah bagi. Hasilnya adalah 20 akar 20,05 atau sekitar 4,48. Ini ya, 4,48. Belum selesai, kita baru sampai SP-nya. Nah, sekarang step berikutnya kita cari sigmanya. Sigma X bar 1 min X bar 2. Rumusnya adalah SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. SP-nya tadi 4,48 akar 1 per 12 ditambah 1 per 10. Oke, ini dicari ya. Ini 1 bagi 12, 1 bagi 10 ditambahkan kemudian diakarkan. Nanti hasil akhirnya, saya langsung ke hasil akhir, nanti kalian bisa coba sendiri hitungan kalian bener apa enggak. Itu 1,92. Ya, nah baru setelah kita dapat sigmanya, kita selang kiri sama selang kanan. Selang kirinya tadi rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2 min T alfa per 2 V dikali sigma X bar 1 min X bar 2. X bar 1 min X bar 2 ini berarti kan rata-rata 1 kurang rata-rata 2 ya. Berarti 85 dikurang 81. Dikurang T-nya. T tadi kita sudah dapat. T-nya kita dapat 1,325. 1,325 ini harus dikali sama sigmanya. Sigmanya tadi kita dapat 1,92. Oke. Dikurang ini dikali baru hasil depan kurang hasil belakang. Hasil akhirnya itu 1,456. Oke, ini selang yang sebelah kiri karena tandanya kurang. Sekarang selang sebelah kanan. X bar 1 min X bar 2 tambah T alfa per 2, V sigma X bar 1 min X bar 2. Ini berarti 85 dikurang 81 ditambah 1,325 dikali 1,92. Hasilnya itu adalah 6,544. Nah, baru kita tulis interval kepercayaannya. Berarti probabilitas 1 selang sebelah kirinya ya, kita tulis kurang dari mu1 min mu2 karena beda 2 rata-rata. Ini 6,544. Hasil ini tadi berapa? 0,80 ya. Dia minta 1 min alfanya 80%. Oke. Artinya kita percaya 80% bahwa beda nilai si laki-laki dan si perempuan itu antara 1,456 sampai 6,544. Nah, kita ke contoh 2. Di sini ada 2 contoh.
catatan selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan di Bogor selama bulan Januari 4,96 dengan simpangan bakunya 1,14. Sedangkan di Tangerang itu rata-ratanya 2,64 dan simpangan bakunya 0,66. Buatlah interval kepercayaan 90% untuk beda rata-rata curah hujan yang sebenarnya pada bulan Januari di dua daerah itu. Nah, diasumsikan datanya berdistribusi normal dan variansinya berbeda. Oke, nah ini kasus contoh yang berbeda ya. Ini untuk variansi yang berbeda. Kita tulis dulu. Diketahui selama 10 tahun terakhir. Nah, 10 tahun terakhir itu berarti kan mengambil datanya sebanyak 10 kali kan. Nah, itu berarti jadi N. Nah, itu kan ngambil data di Bogor sama di Tangerang sama-sama 10 tahun terakhir ya. Berarti sama-sama sampelnya. Nih berarti N1-nya itu 10. N1 ini untuk yang si Bogor. Nah, yang di Bogor 10, terus kemudian rata-ratanya berarti X bar 1-nya 4,93, kemudian simpangan bakunya itu 1,14. Kemudian yang kedua itu di Tangerang. Tangerang tuh sama ya, 10 juga. Nah, X bar 2-nya itu atau rata-rata di Tangerang tuh 2,64 dan simpangan bakunya itu adalah 0,66. Oke. Derajat kepercayaannya 1 min alfanya adalah 90%. Oke, kita cari dulu untuk lihat ini katanya penekanannya adalah variansinya tidak sama. Variansinya tidak sama artinya kita pakai rumus yang kedua untuk variansi populasi berbeda. Ya, di mana derajat kepercayaannya ini. Sekarang kita cari T-nya dulu. T alfa per 2 sama V, kita butuh alfa per 2-nya. Oke. Nah, ini kan 1 min alfa. Oke, saya kesini ya. 1 min alfanya adalah 90%, artinya alfanya 10%, artinya alfa per 2-nya 10% dibagi 2, artinya 5%, berarti 0,05. Ya, alfa per 2-nya udah beres. Sekarang kita mau cari si sigmanya. Nah, ini agak panjang karena bukan si sigma, derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasannya agak panjang rumusnya. Oke. Kita cari. Saya ambil spot di sini aja. Oke. Ini tadi rumusnya ini ya. Sigma S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan lagi. Kita cari pelan-pelan. Ini berarti si V-nya itu S1 kuadrat. Ini biar enak. Oke, S1 kuadrat berarti simpangan baku yang pertama 1,14 itu dikuadratkan dibagi dengan N1 10 ditambah sigma yang kedua, S yang kedua ya, S2-nya 0,66 dikuadratkan dibagi 10, kemudian hasilnya dikuadratkan. Dibagi ya, yang bawahnya S1 kuadrat berarti 1,14 kuadrat dibagi 10, kemudian dikuadratkan dibagi 10 dikurang 1. Ditambah 0,66 kuadrat dibagi 10 kemudian dikuadratkan lagi. Di sini 10 min 1 kebetulan sama ya jumlah sampelnya. Nah, kalian boleh coba nanti di rumah hitungannya. Jadi ini dikuadratkan dulu kemudian dibagi 10. Ini juga 0,66-nya dikuadratkan dulu kemudian dibagi 10, dijumlahkan ini baru dikuadratkan kembali. Simpan dulu hasil atas. Kerjakan yang bawah sama 1,14 ini kuadratkan dulu bagi 10 kemudian dikuadratkan lagi baru dibagi 9 ya, 10 kurang 1. Nah ini juga sama 0,66 nya dikuadratkan dulu dibagi 10 kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi dengan 9, kemudian ini sama ini ditambah, hasil akhirnya itu nanti 14,375 atau kita bulatkan ya karena ini di bawah 0,5 nih kan, ini berarti kita bulatkan 14. Nah, berarti T yang kita cari ini T-nya itu adalah 0,05 sama 14. Nah, kita cari di tabel T. Nah, itu kalau di tabel T itu sekitar
1,761. Oke, kita udah beres ya T-nya. Nah, sekarang kita ke step berikutnya, kita cari si sigma X bar 1 min X bar 2-nya. Sigma X bar 1 min X bar 2. Karena ini variansi populasinya berbeda, berarti rumusnya yang ini. Ya, akar S1 kuadrat N1 tambah S2 kuadrat per N2. Kita masukkan S1-nya tadi 1,14. Berarti 1,14 kuadrat dibagi 10 ditambah 0,66 dikuadratkan kemudian dibagi 10. Hasil akhirnya itu di sini langsung ya 0,417. Oke, baru kita ke step berikutnya, selang kiri sama selang kanannya. Selang kirinya berarti X bar 1 min X bar 2 min T-nya alfa per 2 sama V dikali sigma X bar 1 min X bar 2. X bar 1 min X bar 2 nya itu berarti di sini 4,93 dikurang 2,64 dikurang T-nya tadi adalah 1,761 dikali sama sigmanya tadi adalah 0,417. Hasil akhirnya di sini adalah 1,556. Oke, selanjutnya yang kedua, X bar 1 min X bar 2 tambah T-nya alfa per 2 V sigma X bar 1 min X bar 2. Ini berarti 4,93 dikurang 2,64 tambah 1,761 dikali 0,417. Hasil akhirnya di sini adalah 3,024. Nah, sekarang kita tulis hasil probabilitas pendugaannya. Berarti probabilitas selang sebelah kirinya tadi 1,556 kurang dari mu1 min mu2. Selang kanannya adalah 3,024. Kepercayaannya adalah 0,90. Oke. Artinya apa? Artinya kita percaya 90% bahwa beda rata-rata antara curah hujan di Bogor dan di Tangerang itu antara 1,556 sampai 3,024.